Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tafsir dan sebelumnya kita masih membahas di bab kedua. Ya, bab kedua tentang kandungan Al-Quran, yaitu tentang syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Berada dalam tafsir surah Al-Ankabut ayat 17. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang syukur atas nikmat Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, kemudian Al-Maidah ayat 7, kemudian Ibrahim ayat 7 juga, kemudian yang terakhir surah Al-Ankabut ayat 17. Ya, jadi ini pembahasan terakhir dari bab kedua dari tentang kandungan Al-Quran, yaitu tentang syukur atas nikmat Allah ya Azza wa Jalla. Baik, kita mulai bacakan surah Al-Ankabut ayat 17. Allah berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Itu terjemahannya. Adapun tafsirnya dari tafsir Al-Muyassar, yaitu Kementerian Agama Saudi Arabia. Ya, kita potong-potong ayatnya. Innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Ibrahim menerangkan kepada mereka bahwa mereka menyembah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat, tidak dapat mendengar dan melihat. Jadi ini kisahnya Ibrahim alaihissalam ketika melihat kaumnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala-berhala. Ya, kemudian Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Artinya ya, tahulah kalau misalkan mereka yang mereka sembah itu adalah patung. Apakah patung itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Ataukah sebaliknya? Apakah dia juga bisa memberikan mudarat kepada yang lain sementara dia adalah patung? Ya. Tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Ya. Patung itu tidak dapat mendengar. Ya. Dan juga tidak bisa melihat. Ya, jadi sungguh terlalu
ketika seseorang itu menyembah kepada berhala-berhala atau patung-patung yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, ya, dan juga tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Maka kita berlindung kepada Allah supaya Allah menghindarkan kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir selanjutnya makna al-awthan. Ya, jadi kita sebutkan di sini awthana. Ta'buduna min dunillahi awthana. Ya, di beberapa ayat lain Allah menyebut asnam. Ya, jadi ahli tafsir membedakan apa makna awthan, apa makna asnam. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa awthan sama asnam itu sama, artinya sama. Artinya patung-patung. Ya, tapi pendapat yang lain, para ulama lain mengatakan bahwa asnam itu adalah patung juga, cuman patungnya itu terbuat dari emas, perak, atau logam. Nah, itu asnam. Jadi sama-sama patung, cuman asnam itu terbuatnya dari emas, perak, atau logam. Jadi manusia zaman dahulu membuat patung-patung itu dari ketiga ini, ya, emas, perak, atau logam. Sedangkan awthan adalah patung tapi dia terbuat dari tanah liat atau batu. Ya. Jadi awthan, ya, patung yang terbuat dari tanah liat dan batu. Ya. Lebih mahal yang mana? Ya, tentu lebih mahal yang pertama, ya, asnam. Karena terbuat dari emas, perak, atau logam. Sedangkan awthan hanya terbuat dari tanah liat atau batu. Intinya semua sama-sama disembah oleh kaumnya Ibrahim alaihissalam, ya, dan kaum-kaum setelahnya yang belum mengetahui, ya, sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhluquna ifka, kita lanjut. Dan kamu membuat dusta, yakni kalian hanya menyembah patung-patung yang kalian buat sendiri. Kalian berdusta dengan mengatakan bahwa patung-patung itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah. Ya. Jadi ini anehnya orang-orang yang menyembah patung-patung, ya, dia menganggap bahwa ini adalah Tuhan-Tuhan mereka yang patut disembah. Sementara patung-patung itu yang buat mereka sendiri. Ya, ini di sini, ya, lucu karena mereka yang buat patung-patung tersebut dan mereka juga sembah patung-patung tersebut. Sehingga mereka termasuk dikatakan di sini adalah orang-orang yang membuat kedustaan. Ya, membuat kedustaan, mereka buat-buat sendiri. Mereka yang buat, kemudian mereka juga sembah. Ya. Kemudian kita lanjut. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Ya. Tafsirnya, yaitu mereka tidak akan mampu memberi kalian rezeki sedikit pun. Ya. Jadi ini peringatan kepada orang-orang yang menyembah selain kepada Allah. Karena apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak mampu sedikit pun memberikan rezeki kepada kalian. Ya, makanya di sini kita katakan tadi, yang mereka sembah selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan
mudarat, termasuk di dalamnya yaitu rezeki. Ya, bagaimana mungkin ya patung-patung itu bisa memberikan rezeki kepada orang lain. Ya, maka di sini sungguh kebohongan, sungguh kedustaan yang sangat besar. Karena yang hanya mampu memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, menyebarkan rezeki bagi yang dikehendakinya. Kemudian kita lanjut, fabtaghu 'indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, yaitu berharaplah rezeki dari Allah, sebab di sisinya segala rezeki, dan mintalah darinya karunia-nya serta sembah dia semata tanpa menyekutukan dengan yang lainnya. Jadi di sini kita diharuskan untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Ya, minta kepadanya rezeki, minta kepadanya karunia, dan ingat, kita tidak boleh menyembah ya kepada yang lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu termasuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa yang sangat besar, yang dimana kalau orang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, kemudian ayat yang terakhir, potongan terakhir tidak disebutkan di sini. Wa'buduhu washkurulah, dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, maka kamu akan dikembalikan. Jadi ya, kita bersyukur, ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, termasuk nikmat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan di sini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia sendiri. Tetapi mereka berdusta dengan menganggapnya itulah Tuhan yang sebenarnya. Ya, jadi mereka membuat kedustaan. Lebih dari itu, ciptaan mereka yang berbentuk patung dan berhala itu menurut kepercayaan mereka sanggup memberikan manfaat, keuntungan kepada mereka. Ya, kemudian Ibrahim alaihissalam mencela dan mengecam ya bahwa patung-patung itu sedikit pun tidak memberikan rezeki kepada mereka, sebab rezeki itu adalah wewenang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu dianjurkan kepada mereka supaya memohon rezeki dan mata pencaharian penghasilan itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mensyukurinya jika ia diminta itu telah diperkenankannya. Ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan kepadanya sesuatu yang diinginkannya, maka apa yang dilanjutkan, apa yang diperintahkan, maka kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan. Dan siapa yang ingkar, maka sungguhnya azabnya sangat pedih. Kemudian kita lanjut, Allah sajalah yang mendatangkan rezeki bagi manusia serta memberi nikmat para hambanya. Sesudahnya itu kepadanya lah manusia akan dikembalikan, di mana manusia dianjurkan untuk mencari keridhaannya dengan jalan mendekatkan diri kepadanya. Ayat ini ditutup dengan perkataan kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya bersiap-siaplah kamu menemui Tuhan itu, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika
Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk beribadah kepadanya saja, ya, dan tidak menyembah, ya, selain kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang sangat besar, yang dimana orang-orang mungkin masih banyak menyembah selain kepada Allah Azza wa Jalla, atau sebagian menyembah, ya, kepada Allah, tetapi di waktu yang lain atau di tempat yang lain mereka menyembah selain kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di sini firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114 menegaskan, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah dari apa yang Allah telah berikan kepadamu, makanan yang halal lagi baik. Ya, jadi halalan thayyiba, bukan hanya halal tetapi juga baik, atau sebaliknya bukan hanya baik tetapi juga harus halal. Dan bersyukurlah kamu akan nikmat Allah jika kamu benar-benar beribadah hanya kepadanya. Kita diperintahkan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa bersyukur itu adalah dengan cara memakan makanan yang halal dan baik, ya. Jadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah, ya, memberikan kepada kita makanan, maka kita konsumsi makanan yang halal dan yang baik, dan tidak berlebihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi, ya, makanan itu, ya, hanya ada dua, ya, dua persyaratan yang kita diperintahkan untuk memakannya. Pertama halal, kemudian itu juga harus baik. Bisa jadi itu makanan halal tetapi justru membuat mudarat bagi kita. Ya, misalkan ada orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, ya, yang dimana makanan yang dia makan itu halal, ya. Misalkan dia dilarang memakan gula, misalkan, ya. Gula itu halal atau haram? Halal. Cuma dia tidak baik bagi dirinya, ya. Bisa jadi dengan dia memakan tersebut maka penyakitnya bertambah, ya. Maka dalam kondisi dia sakit, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang menjadi pantangannya. Sebaliknya, ya, bisa jadi tuh makanan itu baik, ya, misalkan, ya, ayam, nasi, tetapi dia tidak mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang halal. Dia mendapatkan dengan cara yang haram, cara yang tidak benar dalam syariat. Maka ini juga kita katakan tidak diperbolehkan. Maka harus dikumpulkan dua ini, halal dan baik untuk diri kita. Kemudian apa? Tidak berlebihan, ya. Namanya berlebihan itu juga akan memberikan kemudaratan bagi kita. Ya, maka kita makan secukupnya, minum secukupnya, ya, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk diri kita, ya, dan tidak sampai memberikan mudarat kepada tubuh kita. Baik anak-anak, saya kira ini yang Ustaz jelaskan dalam tafsir hari ini, yaitu dari surah Al-Ankabut ayat 17 tentang syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.